Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Adi Saiful Aziz. Saya merupakan mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Kyai Haji Abdul Halim. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas UTS salah satu mata kuliah pada semester 4, yakni mata kuliah Fikih Siasah. Yang mana dalam video kali ini saya akan sedikit mereview salah satu tema dalam mata kuliah tersebut, yakni memahami konsep pemerintahan pada masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu utusan Allah yang memiliki berbagai macam aspek kehidupan yang patut dipelajari dan diteladani. Misal dari kacamata bertata negara atau dari kacamata ilmu politik. Kita ngambil dari tata negara saja, bahwa salah satu ilmuwan yaitu Michael Hahalt menempatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di posisi pertama sebagai pemimpin yang mumpuni. Kenapa demikian? Hal ini didasari oleh kepemimpinan Nabi Muhammad yang tak hanya mengacu pada ajaran agama, tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, berkat kepemimpinan ini, masyarakat Madinah yang heterogen bisa hidup berdampingan satu sama lain. Nah, perjalanan bertata negara Kanjeng Nabi Muhammad itu dimulai dengan atau ditandai dengan dua fase. Yang pertama, fase Mekah dikategorikan dalam dua fase ya. Yang pertama pada fase Mekah, yang kedua pada fase Madinah. Nah, pada fase Mekah ini ditandai dengan peristiwa Baiat Aqobah 1 dan Baiat Aqobah 2. Nah, kedua perjanjian ini menjadi legitimasi dari penduduk Madinah yang diwakili oleh suku Aus dan Khazraj kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat Madinah. Jika dibandingkan dengan fase Madinah, kegiatan bernegara atau politik di Makkah itu cukup minim, karena pada saat di Mekah beliau lebih fokus untuk menggerus paham paganisme masyarakat Mekah atau tauhid. Nah, yang kedua ada pada fase Madinah. Pada fase Madinah, menurut Profesor Ahmad Jajuli dalam buku Fikih Siasah, menyebutkan bahwa implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah, peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah merupakan aktualisasi dari pelaksanaan politik Islam atau ketatanegaraan. Nah, hubungan ini dibangun dalam rangka menyelenggarakan kepentingan bersama. Selama kurun waktu Nabi Muhammad memimpin di Madinah, beliau itu berhasil membangun peradaban yang luar biasa. Hingga Islam itu dapat tersebar ke beberapa negara seperti Syam dan Ethiopia. Nah, keberhasilan ini tak lepas dari kepiawaian Nabi Muhammad dalam berpolitik dan bernegara. Ditambah lagi dengan budi pekerti dan bijaksana beliau dalam menghadapi berbagai macam persoalan, baik bidang ketatanegaraan, agama, sosial maupun politik. Nah, adapun sistem pemerintahan yang digusung pada masa Kanjeng Nabi Muhammad itu saya simpulkan itu ada 4. Yang pertama, Nabi Muhammad itu membangun infrastruktur negara dengan masjid menjadi simbol dan perangkat utamanya. Nah, langkah utama ini setelah Nabi Muhammad baru tiba di Madinah, ini merupakan salah satu upaya beliau untuk menyatukan suku Aus dan Khazraj ya, yang baru saja berdamai. Pembangunan ini pada awal kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah tidak hanya sekedar membangun masjid,
yang difungsikan sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai ruang publik untuk memecahkan berbagai macam persoalan keumatan. Yang kedua, masa kepemimpinan Nabi Muhammad atau konsepnya itu menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antar komunitas yang tidak memiliki pertalian darah, tapi menyatu sebagai komunitas agama. Ini menyatukan dua komunitas Islam Makkah yang disebut Muhajirin dan Islam Madinah yang disebut kaum Ansor ya. Nah, konsep kedua itu menyatukan kedua golongan Islam tersebut supaya tidak terjadi perpecahan. Nah, menurut Abu Hasan An-Nadwi dalam Asyirah An-Nabawiyah, kebijakan Nabi Muhammad yang kedua ini yang menyatukan dua golongan Islam ini bertujuan untuk menanamkan prinsip ukhuwah Islamiyah dan membentuk ikatan baru yang berlandaskan iman, persaudaraan, dan gotong royong. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad itu konsepnya itu membuat nota kesepakatan untuk hidup bersama dengan komunitas lain yang berbeda. Nah, sebagai sebuah masyarakat yang majemuk dan mendiami wilayah yang sama. Nah, dalam memimpin masyarakat di Madinah, selain Nabi Muhammad itu mengeratkan ukhuwah Islamiyah, Nabi Muhammad juga itu membuat sebuah nota atau kesepakatan yang isinya itu ingin membuat sebuah perjanjian untuk mendamaikan beberapa komunitas-komunitas orang di Madinah, seperti ya non-muslim yang ada di Madinah. Yang mana nota ini disebut atau ia disebut dengan Piagam Madinah. Perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah. Nah, perjanjian ini merupakan konsensus seluruh penduduk Madinah untuk saling mendukung, menghargai, bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang damai, turut bersinergi membela kota Madinah dari serangan luar. Nah, ini menggabungkan beberapa suku, diantaranya ya itu baik suku yang berasal dari muslim dan non-muslim itu digabungkan dalam perjanjian ini supaya saling menjaga satu sama lain. Dan yang keempat, membentuk angkatan perang. Ini konsep yang keempat itu, Nabi Muhammad itu membentuk angkatan perang untuk menghadapi ancaman invasi dari kafir Quraisy Makkah. Bahkan kabar berdaulatnya umat Islam di Madinah yang mampu menyatukan berbagai suku ini membuat perhatian bagi dua peradaban besar tersebut, yakni Romawi dan Persia. Nah, mungkin itu beberapa konsep yang saya pahami dari kepemerintahan Rasul. Itu ada 4. Yang pertama itu membangun infrastruktur, yang kedua menciptakan kohesi sosial, yang ketiga membuat sebuah perjanjian kedamaian, yang keempat membentuk angkatan perang untuk menghadapi ancaman invasi dari kafir Quraisy. Jadi simpulnya, dari kepemimpinan Nabi Muhammad ini bahwa kekuasaan Nabi Muhammad tidak hanya diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat muslim semata, melainkan ditujukan untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat kota Madinah, baik yang beragama Islam maupun beragama Yahudi, Nasrani, serta agama lain yang ada di Madinah. Nah, sebagai seorang muslim yang akan menjadi pemimpin, baik dalam skala kecil maupun skala keluarga ataupun skala besar seperti pemimpin negara, sikap dan etika politik dan bernegara kita itu telah dicontohkan oleh Nabi sesuai dengan tadi beberapa review yang saya katakan tadi. Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadan lalu ke majma'in, walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.